perpustakaan ini kan repositori pengetahuan. Jadi kita tidak bisa membayangkan kebudayaan, tidak bisa membayangkan peradaban tanpa perpustakaan. Ya, karena dia menyimpan akumulasi pengetahuan yang dikumpulkan oleh umat manusia sebetulnya ya, dari generasi ke generasi dalam bentuk yang concise gitu ya, yang sudah terkonsentrasi di dalam satu koleksi gitu. Jadi perannya sangat sentral gitu ya sebagai pusat pengetahuan. Problem memang ketika di abad 20, abad 21, lanskap produksi pengetahuan ini kan juga bergeser ya. Jadi fungsi dari perpustakaan yang semula adalah pusat dari repositori pengetahuan ini tersebar juga ya, ada internet kemudian muncul, ada begitu banyak pangkalan data yang bermacam-macam gitu ya, yang tidak selalu terkonsentrasi di dalam institusi perpustakaan. Dan ya tentunya kalau bicara perpustakaan hari ini gitu mungkin perannya agak berbeda dengan abad 20 apalagi di abad-abad sebelumnya ya, di mana dia betul-betul menjadi semacam pusat perpustakaan Alexandria, semua nama-nama besar dalam sejarah itu kan betul-betul dia menjadi pusat ya dari segala sesuatu gitu. Sementara sekarang dia sudah lebih tersebar gitu, sehingga kadang-kadang kalau orang bicara tentang perpustakaan rasanya kayak jauh gitu ya, karena dalam keseharian orang sudah tidak lagi berinteraksi seperti halnya dulu. Nah ini itu sangat menarik ya di situ ya. Mungkin sebelum yang sekarang, sebelum sekarang, yang yang saya penasaran juga tadi kan Faye sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa perpustakaan itu adalah repositori pengetahuan yang pada abad-abad sebelum 20 itu kemudian menjadi pusat pemikiran sebuah bangsa kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu dengan teknologi, dengan kemajuan segala macam itu kan kemudian beralih fungsinya. Tetapi di dalam perjalanan sejarahnya itu sendiri, Faiz, seberapa sentral institusi yang namanya perpustakaan itu di dalam perkembangan peradaban civilizations dalam perjalanan peradaban sebuah bangsa. Kalau mau dibilang sentral, sangat sentral. Kita nggak bisa membayangkan Renaissance misalnya gitu ya tanpa perpustakaan. Ya, karena logiknya begini, ada istilah yang bolak-balik saya pakai gitu. Kita kan dari generasi ke generasi di dalam bentuk pengetahuan itu kan berdiri di atas bahu raksasa. Ya, bahwa pemikiran kita ini bisa berkembang justru karena ada para pendahulu kan. Ya. Nah, transmisi pengetahuan yang terjadi dari generasi ke generasi itu ya, mengalami peningkatan. Mengapa begitu? Ya karena dia sudah, misalnya kalau katakanlah dalam sains, ya, dia menguji kemudian menjadi teori, menjadi dalil. Ya, dalil sudah nggak ada lagi didiskusikan karena sudah ada pendahulunya kan secara empirik gitu. Ya. Dalil ini menjadi dasar untuk penelitian empirik baru dan seterusnya kan. Nah ini tidak akan mungkin dilakukan transmisi pengetahuan ini kalau dia tidak direkam di dalam satu bentuk tertentu kan. Ya, dan di sini perpustakaan karena dia tertulis dengan cetakan, apakah salinan naskah, apakah itu tercetak dan seterusnya, fungsi sifatnya kan sama gitu ya, bahwa dia adalah satu pengetahuan yang direkam di dalam format tertentu ya, dalam hal ini tulisan yang kemudian menjadi basisnya bagi perpustakaan, koleksi perpustakaan itu. Dan tanpa itu saya nggak bisa membayangkan sains akan berkembang seperti sekarang. Bahwa sains itu mungkin. Bahwa sains bukan hanya dia bisa berkembang ya, bahwa sains tidak akan mungkin ada tanpa dia melakukan akumulasi pengetahuan dalam bentuk terekam tertentu. Tentu menarik diskusinya kalau misalnya kita larikan, lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak menggunakan tulisan? Ya. Misalnya banyak masyarakat kita transmisi pengetahuannya terjadi secara lisan, terjadi secara visual. Makanya kalau misalnya kita lihat tenun di NTT sebagai contoh gitu ya, yang begitu banyak corak ragamnya dan seterusnya, itu kalau saya selalu bilang ketika lihat orang mengenakan ya, wastra itu dalam satu acara, itu sebetulnya kita sedang melihat perpustakaan.
repositori pengetahuan dalam bentuk yang berbeda. Sayangnya kita nih illiterate untuk urusan itu, kebanyakan kita ya. Jadi nggak ngerti simbolnya apa, nggak ngerti narasinya apa dan seterusnya. Cuman lihat oh bagus warnanya gini gitu ya. Sama kayak orang buta huruf lihat buku, oh covernya cantik dan segala macam, nggak ngerti isinya. Tuh kurang lebih mirip situasi kita ya ketika berhadapan dengan begitu banyak ekspresi lisan gitu ya, sama seperti nyanyian. Itu semua kan pengetahuan yang dikodifikasi di dalam bentuk tertentu gitu. Nah, perpustakaan yang kita berbicara ini mungkin agak spesifik, kita bicara dengan tulisan gitu ya, tapi sebetulnya ada banyak perpustakaan lain dalam berbagai bentuknya gitu ya. Oke. Nah, dalam masyarakat yang tidak mengenal tulisan, bukan menjadi satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Apakah di dalam sebagai sejarawan melihat, apakah mereka mempunyai sebuah sistem sendiri, Bang Fei, untuk membuat database-nya sendiri dalam kalau kami kan di perpustakaan mengenalnya kan oral history ya. Ini ada Bu Yulia di belakang kamera ya kan, Mbak Yulia ya kan, kita kan punya ada pelajaran dulu namanya tradisi lisan oral history gitu, dan di negara-negara seperti Inggris tempat saya kuliah dulu itu kan memang sangat penting tuh yang namanya mengumpulkan oral history. Nah, bagaimana pengalaman? Oh, kalau dalam masyarakat yang lebih banyak menggunakan komunikasi lisan, bentuknya itu adalah ritual. Ritual. Ya, ritual yang terus berulang, dan kalau kita lihat dalam masyarakat seperti ini kan ritual menempati posisi yang sangat sentral gitu dalam kehidupannya, siklus kehidupan lahir dan menikah, meninggal dan seterusnya itu hampir selalu ya juga merupakan forum untuk mentransmisikan pengetahuan itu. Ketika orang meninggal pasti riwayatnya diceritakan dalam bahasa tulisan modern, yaitu sejarah. Ketika katakanlah ada menghadapi problem dan segala macam itu, ada ritual tertentu yang kita sebut kesehatan, ilmu kedokteran dan seterusnya. Ya tentu tidak semuanya sepadan gitu ya, tetapi untuk membayangkan fungsi dari ritual di dalam masyarakat yang basis utama komunikasinya adalah lisan, ya itu mirip dengan repositori pengetahuan di perpustakaan itu. Problem besar sekarang ini, bagian pengetahuannya hilang, yang diambil kemudian cuma yang ornamental saja gitu ya. Tarian yang harusnya 3 jam karena punya fungsi ritual transmisi pengetahuan, karena sekarang ini cuma ditampilkan ketika ada acara kabupaten gitu ya, jadi ya direduksi jadi 5 menit gitu ya. Bayangkan berarti kan buku ibarat buku ya gitu, harusnya dari awal dari cover sampai cover gitu ya, kemudian cuma dibaca prefacenya doang gitu, atau cuma lihat indeksnya gitu ya, nggak dapat lah sebetulnya apa-apa. Itulah perbandingan. Oke, jadi kalau kita mengacu ke pandangan Bang Fei kan, perpustakaan itu sebetulnya banyak bentuknya. Jadi perpustakaan itu bukan hanya gedung dan buku kalau kita diskusi ini. Tapi perpustakaan di dalam konsep, sebagai sebuah konsep bahwa dia itu repositori pengetahuan. Itu seharusnya juga mencerminkan itu ya formatnya. Tidak hanya selalu gedung, kemudian ada library-nya, tetapi bagaimana juga mencatat dalam berbagai bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat yang sangat kompleks dan masyarakat yang plural ya, dan pengetahuan itu tetap hidup gitu ya. Betul sekali, dan justru kalau misalnya sekarang kita melihat membuat perbandingan seperti itu, kita akan bisa mendefinisikan perpustakaan modern yang kita kenal sekarang ini lebih baik. Ya, contoh. Misalnya, sekarang kan dalam percakapan lisan kita macam-macam nih, kita bicarakan soal kesehatan, gosip kiri kanan dan seterusnya. Yang padanannya di dalam dunia pengetahuan modern majalah, news dan segala macam kayak begitu kan. Coba kalau kita perhatikan masyarakat kita sekarang, yang namanya news belum tentu terakumulasi kemudian membentuk kita bersikap gitu. Sementara kalau di dalam masyarakat yang basis komunikasinya lebih lisan, ekspresi-ekspresi seperti itu, karena dia concise dan disampaikan dengan cara yang sangat ekspresif juga,
dan memainkan peran yang sangat penting terkait dengan ritual gitu ya, hampir selalu itu jauh lebih mendalam kan pengaruhnya gitu. Kita nih lewat aja nih sekarang di zaman sekarang kan begitu banyak informasi yang masuk nggak nempel di kepala boro-boro ya gitu, apalagi masuk ke sini gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sana di dalam masyarakat seperti ini mungkin volumenya jauh lebih terbatas, ya, jauh lebih sedikit gitu ya, tetapi betul-betul bisa membentuk sikap begitu. Nah ini saya kira kalau misalnya bicara tentang perpustakaan hari ini ya, perpustakaan modern hari ini, dimensi ini yang hilang kan. Betul. Jadi kayak tempat nyimpen buku, gitu kan.